Hadis berikutnya. Hadis yang ke-28. Dan Afan kalau mungkin Kang ini agak mundur sedikit. Hadisnya ini cukup panjang. Tapi mengejar target, maka ya paling tidak 2 hadis kita selesaikan dalam setiap siang. Sesungguhnya hadis ini sudah kita bicarakan dalam Lumatul I'tiqad. Itu hadis Irbad bin Sariyah. Hadis ke-28 dalam Arba'in An-Nawawiyah. Wa Nabi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت minal qulub. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, wejangan kepada kita dengan sebuah wejangan yang membuat hati-hati bergetar, merasa takut. Wa zarifat minhal qulub, dan membuat minhal uyun, dan membuat mata berderai air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'anna mau'idatun wajh. Ya Rasul, maka kami katakan ya Rasulullah, seakan-akan inilah nasihat dari orang yang mau berpisah. Fausina, maka nasihatilah kami, berikan kepada kami wasiat. Qal usikum bittaqullah wa sami wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa inna ma ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun yang memerintah kepada kalian seorang budak. Karena sesungguhnya siapa yang berumur panjang di antara kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang terbimbing. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahamu, artinya peganglah erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan atas kalian perkara-perkara yang baru dalam masalah din, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah, perkara yang baru dalam din adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ikhwafidina sallallahu yakum. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya dan berlaku wasiat ini kepada umatnya seluruhnya ila yaumil qiyamah, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau penjelasan lebih lanjutnya ini pada hadis ittaqillah semakun. Dan untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintah seorang budak. Tentu di sinilah dibatasi selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah Taala. Dan selama yang bukan dari maksiat, maka termasuk dalamnya perintah yang mubah. Bahkan walaupun yang memerintah dia melanggar syariat dalam memerintah tersebut, tapi tidak memerintahkan untuk melanggar syariat. Yang memerintah yang melanggar syariat, berbuat zalim misalnya, dia memerintahkan untuk sesuatu yang bukan menjadi kewajiban kita, bukan menjadi haknya. Maka kita laksanakan perintah tersebut selama bukan sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka taat kepada pemerintah atau imam bisa dikatakan terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, perintah tersebut merupakan kewajiban syar'i. Maka ketaatan di sini merupakan ketaatan kepada Allah. Artinya sudah jelas kalau imam memerintahkan kepada kita yang memang itu perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita mentaati perintah Allah dan perintah imam.
Kemudian yang kedua, perintah tersebut sesuatu yang mubah, maka wajib diapi karena ini merupakan haknya. Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan dengan suatu perintah tersebut. Namun kemudian imam tersebut memerintahkan dengan perintah tersebut dan bukan maksiat, perkara yang mubah, maka wajib untuk kemudian kita menunaikannya. Kemudian perintah yang ketiga, perintah tersebut merupakan kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Perintah untuk bermaksiat kepada Allah Taala maka tidak boleh taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatu kalau kemudian yang ma'ruf. Itu yang diketahui tidak melanggar syar'i, tidak merupakan keharaman. Dari sabda Nabi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, ini ada penunjukan di situ bahwasanya budak tadi berkuasa dengan tidak menempuh jalan yang syar'i, artinya tidak sesuai dengan aturan main syar'i untuk menempati kedudukan penguasa, atau dengan selain dengan kudeta. Karena memang terbentuknya pemimpin, dan kalau sudah terbentuk pemimpin, bagaimanapun caranya terjadinya pembentukan pemimpin tersebut, kalau sudah akhirnya menjadi pemimpin, ya wajib bagi masyarakat yang taat kepada pemimpin tersebut. Dan terbentuknya pemimpin dalam Islam bisa dengan hasil pilihan, yaitu dengan cara dipilih oleh pemimpin sebelumnya atau oleh perwakilan umat. Tentang hal ini insyaallah akan kita bahas lebih lanjut dalam Lumatul I'tiqad. Demikian juga bisa didapatkan dengan hasil kudeta, yaitu menjadi pemimpin karena berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Dan pada lafaz wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun ada isyarat demikian. Jadi budak tadi menjadi pemimpin tidak melalui toreko yang syar'i. Apapun terjadinya, kalau sudah menjadi pemimpin, maka menjadi kewajiban bagi rakyat untuk mentaatinya fil ma'ruf, selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin sallallahu alaikum, pada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin, dan untuk meninggalkan bid'ah. Di sini bahwasanya standar kebenaran adalah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, dan yang menyelisihinya itulah bid'ah. Karena dan yang bid'ah itulah sesat, yang menyelisih yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu adalah sesat. Karena Nabi mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Ini tidak sama dengan sunnah. Kalau sunnah terbagi menjadi sunnah hasanah dan sunnah sayyah. Adapun bid'ah hanya satu bid'ah dhalalah. Maka kalau kemudian ada penyebutan bid'ah ini baik, maka imma itu bukan bid'ah, atau memang bid'ah dan salah dia tatkala mengatakan itu baik. Jadi kalau ada dikatakan ini bid'ah hasanah, maka kalau itu memang betul-betul hasanah, maka salah dari siapanya? Penamaannya sebagai bid'ah. Karena semua bid'ah jelek. Atau itu memang bid'ah, salah dalam penyebutan hasanahnya. Karena itu jelek. Itu kalau bid'ah fiddin. Adapun kalau itu bid'ah dalam masalah duniawi, maka ya memang ada yang sayyi'ah dan ada yang hasanah. Kalau bid'ah dalam urusan dunia. Tadi sudah saya jelaskan
bahwasanya bisa juga dikatakan bid'ah membuat perkara baru yang tidak ada contohnya ketika itu. Artinya dia termasuk yang mengadakan yang baru tersebut di masanya. Tidak ada orang yang membuatnya ketika itu. Maka dibawa kepada mana inilah bid'ah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun itu dalam masalah din. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah secara lughatan. Namun saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada penjelasan yang mungkin lebih tepat untuk menjelaskan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau katakan yang lebih tepat dikatakan bid'ah nisbiyah. Itu bid'ah tapi nisbi. Mungkin semakna dengan apa yang saya katakan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi dinisbah di masanya itu bid'ah karena memang belum ada yang memulainya. Masa Abu Bakar tidak ada, dan di masa beliau baru ada itu. Setelah sekian lama tidak diadakan, maka bid'ah tarawih ini bid'ah nisbi karena asalnya sudah pernah ada itu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bid'ah dikaitkan pada masanya. Jadi beliaulah yang pertama kali mengadakan tarawih berjamaah. Setelah sekian lama ditinggalkan tarawih berjamaah dengan satu imam. Jadi penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini hampir sama maknanya dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu bisa dikatakan bid'ah tatkala kemudian mengadakan sesuatu yang baru di masanya. Belum ada sebelumnya yang mengadakannya di masa tatkala pemerintahannya. Walaupun hakikatnya itu sudah pernah ada di masa sebelumnya. Perintah Nabi SAW untuk menjadikan standar kebenaran sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin ini menunjukkan adanya larangan untuk bertahadzub, untuk berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan yang wala dan baroknya atau standar wala dan baroknya diukur dari kelompoknya. Ada perkataan yang mungkin sebagian kita tidak suka, namun semestinya tidak demikian. Ya semestinya bagi kita untuk menyebutkan apa yang menguntungkan kita dan yang tidak menguntungkan bagi kita. Beliau katakan, ini saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya apabila telah terjadi banyak kelompok dalam umat ini, janganlah berintima kepada kelompok-kelompok tersebut. Di masa dulu telah muncul kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Rafidhah. Kemudian di masa akhir ini muncul berbagai macam kelompok, Ikhwaniyun, Salafiyun dan Tabligiyun. Beliau istilahkan sebagai ahzab, Ikhwaniyun, Salafiyun wa Tabligiyun. Wa ma asbaha dzalik. Fakul hadi al-firaq. Semua inilah firqah. Yang benarlah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jangan intima kepada kelompok-kelompok yang ada. Walaupun beliau katakan, walaupun tidak diragukan bahwa menjadi kewajiban bagi semua kaum muslimin untuk menjadikan mazhab mereka adalah mazhab salaf. Bukan kemudian mengelompok berintima kepada sebuah kelompok tertentu yang namanya salafiyun. Wajib bagi umat Islamiyah untuk mazhab mereka adalah mazhab salaf saleh. Dan bukan untuk bertahadzub kepada suatu kelompok yang namanya salafiyun. Di sana ada Thariqatus Salaf dan di sana ada hizib namanya Salafiyun. Jadi beda
antara mazhab salaf dengan salafiyun. Artinya kalau mazhab salaf masih benar, kalau salafiyun belum tentu benar. Dan wakil yang ada menunjukkan bahwasanya salafiyun tidak mesti benar. Kalau memang mesti benar, mengapa mereka saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya? Sama-sama mengaku salafiyun. Mengapa mentahdir satu dengan yang lainnya? Sama-sama salafiyun. Berarti masih ada yang salah. Atau bahkan bisa jadi dua-duanya salah. Itulah salafiyun. Berbeda dengan mazhab salaf. Berbeda dengan mazhab salaf. Kalau mazhab salaf, la yakunu illa haqqa. Adapun salafiyun, maka memungkinkan bagi mereka salah. Maka wahai salafiyin, introspeksilah terhadap diri kalian. Jangan hanya bisa membantah Ikhwaniyin dan Tablighiyin, karena bisa jadi pada kalian juga ada kesalahan. Kemudian beliau lanjutkan. Jadi yang menjadi tuntutan adalah untuk ittiba salaf, bukan ittiba salafiyun ya. Ittiba salaf itu yang wajib, bukan mengikuti salafiyun. Walaupun ikhwan salafiyin mereka yang paling mendekati kebenaran dari firqah-firqah yang ada tersebut. Di antara kelompok-kelompok yang ada, maka salafiyun yang paling banyak benarnya dibandingkan yang lainnya. Setuju atau tidak setuju silahkan. Tidak menutup adanya kesalahan pada salafiyun, tapi di antara semua penisbahan yang ada, Ikhwaniyin, Tablighiyin, Tahririyin dan lain sebagainya, itu maka yang mengelompok dalam kelompok salafiyun itu yang paling banyak benarnya, paling lebih mendekati kebenaran. Dan muskilah yang ada pada mereka, pada salafiyun, sebagaimana muskilah yang ada pada yang lainnya, yaitu bahwasan sebagian firqah-firqah ini mentadlil sebagian yang lainnya dan membid'ahkan, mentafsik sebagian yang lainnya. Dan ini terbukti. Sesama salafiyyin mentafsik dan mentafsik, mentahjid. Ini hisib fulan dan hisib fulan. Itu waqi'i dan kita tidak menutup mata kenyataan yang ada. Barang nyata untuk siapa tutup-tutupi, menyata demikian. Dan itu keliru, itu salah. Yang benar adalah mana yang paling sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dan tidak harus tatkala yang lain yang salah harus ditafsir, harus dibid'ahkan atau harus ditafsir, dikatakan fasik. Kami tidak mengingkari kalau kemudian apa yang ada pada mereka itu benar. Akan tetapi kami mengingkari bahwasannya mengobati bid'ah tersebut dengan cara seperti itu, mengobati apa yang ada dari kebid'ahan yang dilakukan oleh kelompok yang lainnya dengan cara mentabdi setiap yang melakukannya, itu permasalahannya. Ya, pengobatan tidak dengan cara demikian. Ya, sebutkan saja itu salah, menyimpang. Dan itu kalau memang termasuk bid'ah ya harus dikatakan bid'ah, tapi tidak secara otomatis bahwasanya kemudian pelakunya adalah sebagai mubtadi, sebagai ahli bid'ah. Maka menjadi kewajiban bagi para pemimpin tokoh-tokoh firqah-firqah tersebut untuk kemudian berkumpul dan untuk kemudian mereka mengatakan di hadapan kita ada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mari kita berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan kepada ahwa dan bukan kepada pendapat dan bukan kepada fulan dan fulan. Setiap orang bisa salah dan bisa benar, bagaimanapun sampainya kepadanya ilmu dan ibadah. Tetapi ismah, terjaganya dari kesalahan itu hanya ada pada dinul Islam, yaitu ada pada mazhab salaf, bukan pada salafiyun atau tabligiyun atau ikhwaniyun. Kebenaran sejati hanya ada pada mazhab salaf. Maka siapa saja, walaupun mungkin orangnya intimaknya kepada tablighi, tapi kalau kemudian akidahnya akidah salaf, ilmunya ilmu salaf, amalnya amal salaf, maka dia salafi. Orangnya intimaknya kepada salafiyun, tapi akidah salaf tidak kenal, amalnya ya preman,
maka ya bukan salafi. Walaupun runtang-runtungnya sama salafiyun. Jadi al-ibrah bil haqiqah, la bil asma. Nilai itu pada hakikatnya, bukan pada asma'nya. Nah demikian ikhwafidina sunnallahikum, bagi yang berintima kepada salafiyun, jangan merasa bangga cukup dengan intimaknya. Tetapi jadikanlah akidah, akhlak dan amalnya adalah bermadhab salaf dan bukan pada namanya. Demikian juga kepada yang menisbahkan kepada ikhwaniyun atau tabligiyun atau tahririyun dan lain sebagainya, maka jadikanlah akidah mereka akidah kalian akidah salaf, amal kalian amal salaf, dan perjuangan kalian perjuangan yang salafi, jangan perjuangan yang bid'i dan hizbi. Jadi kata komitmen kita, intimak kita hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mazhab salaf. Itulah hakikat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah atau fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah demikian ikhwafidin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada dua hadis ini memberikan faedah bagi kita semuanya, dan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan jangan menjadi orang yang a priori kalau salafiyun dikritisi berlapang dadalah, karena salafiyun memang mungkin salah. Berlapang dadalah kalau salafiyun dikritiki baik oleh ikhwaniyin maupun oleh tablighiyin atau tahririyin. Kalau mereka mengkritiki salafiyun, maka berlapang dadalah. Coba lihat kritikan mereka. Kalau memang benar, maka harus diterima dan harus diakui dan harus diperbaiki. Namun demikian juga wahai ikhwaniyun, wahai tahririyun, dan wahai tablighiyyun, dengarkan kritikan salafiyun kepada antum semuanya. Coba lihat kritikan salafiyun tersebut, benar atau tidak kalau antum salah. Kalau memang benar antum salah, maka robah apa yang ada pada kalian dari kesalahan tersebut dan kembali kepada mazhab salaf, dan jangan ngeyel dengan kesalahannya. Maka kita sama-sama mungkin salah dan juga mungkin benar, tapi yang terbaik adalah yang paling kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaful ummah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.